Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye, Creek King, pasukan perunggu abadi, dan pelindung Dao Guru Luminus, Zelong, hadir. Li Qiye masih menyuruh mereka semua untuk enyahlah. Ini sama saja dengan menyuruh Luminous Master untuk enyahlah juga. Siapa lagi di silsilah abadi yang berani melakukannya saat ini? Tidak seorang pun kecuali Fierces. Pada awalnya, banyak yang mengira mereka salah dengar, namun ternyata tidak demikian. Orang-orang di sekitarnya juga mengalami reaksi kejutan yang sama. Ini keterlaluan, kan? Seseorang mendapatkan kembali akalnya dan berkata, Creek King tidak berada pada level nenek moyang tetapi Fardao Everlast seperti Zelong seharusnya tidak lebih lemah dari Luminous Master atau Orchid Sage. Menurut pendapat orang banyak, seseorang seperti Zelong seharusnya berada di 5 besar dalam silsilah abadi, mungkin 3 besar. Oleh karena itu, sebagian besar orang menganggap Li Qiye terlalu arogan dan mendominasi saat ini. Lagi pula, dia tidak menunjukkan rasa hormat kepada dua rekannya di depan umum. Yang paling ganas tidak memahami kesopanan. Beberapa ahli menjadi tidak puas. Kesopanan. Pria itu tidak punya ide tentang kesopanan. Seorang tokoh besar menggelengkan kepalanya, pernahkah Anda memperlakukan siapapun selain semut? Kaisar, Everlastings, sekarang menjadi Fardao juga. Saya telah melihat banyak orang egois yang menganggap orang lain berada di bawah mereka, hanya saja tidak sampai pada tingkat yang paling ganas. Seorang master tersenyum paksa. Tentu saja, tidak ada yang berani menegurnya dengan keras karena dia terlalu kuat. Tingkat arogansi yang merajalela ini masih bisa ditoleransi. Luminous Master dan Zelong seharusnya tidak terkalahkan bersama-sama, mereka bisa mengalahkan dewa ketiga. Apakah Fierces benar-benar berpikir dia bisa melawan mereka sendirian? Seorang leluhur membuktikan, Creek King terlalu baik, aku akan sangat marah. Yang lain berkata dengan marah. Sementara itu, Creek King sedang memikirkan gerbongnya. Butuh beberapa saat sebelum dia menjawab, Li bangsawan muda, kedalaman di sini hampir tidak terbatas, mengapa tidak membagikannya? Creek King jelas memberikan konsesi, ingin berbagi benua dengan Li Qiye. Beberapa orang menganggap hal ini mengejutkan tetapi para uskup memahami kepuasan. Pertarungan nenek moyang terlalu tidak aman. Dia tidak ingin meremehkannya karena potensi risikonya. Membagikan. Mengapa saya harus melakukannya ketika saya memiliki tinju yang lebih besar? Li Qiye tersenyum menanggapinya. Semua orang merasa seolah-olah dia baru saja meninju mereka meskipun ucapannya biasa saja. Itu biadab dan sombong tapi tentu saja, ini adalah keyakinan yang tidak berubah di dunia. Mungkin benar, alasan mendukung siapapun yang memiliki tinju lebih besar. Bukankah ini kasus yang sama yang terjadi pada kelompok Creek King sebelumnya? Mereka merebut alih benua dan mengusir orang lain. Li Qiye melakukan hal yang sama lagi. Tentu saja, dia jauh lebih terang-terangan sementara mereka berusaha menjaga kenyamanan. Tidak ada gunanya mencoba memahami Fierces. Yang abadi menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang membantah kebenaran di balik komentarnya tetapi dalam sejarah, mereka yang bertanggung jawab tidak akan pernah secara langsung menyatakan hal ini. Dia bisa saja menyempurnakan pernyataannya dan menambahkan kebenaran palsu seperti orang lain. Namun, dia memilih untuk berterus terang. Jika orang lain mengatakan kalimat yang sama kepada Creek King, orang akan banyak bermusuhan karena melebih-lebihkan dirinya sendiri. Sedangkan Fierces, beberapa orang berpendapat bahwa dia terlalu sombong tetapi tidak berani tertawa. Dia benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan Luminous Master atau siapapun dalam hal ini. Li bangsawan muda, tempat ini memiliki arti khusus bagi suamiku dan kuali perunggu abadi. Jika Anda bersedia bekerja sama dengan kami, semuanya bisa dinegosiasikan. Dia akhirnya berkata, mencoba bernegosiasi dengan itikat dengan baik. Tidak ada yang perlu dinegosiasikan. Li Qiye menggelengkan kepalanya, jelas tidak tertarik. Li bangsawan muda, kami tidak menginginkan banyak, hanya satu hal di sana, itu saja. Kami juga bersedia menukarkan apapun untuk itu. Dia tidak menyerah. Penonton menganggap dia sangat bermurah hati dengan menyatakan kondisi yang tidak menguntungkan ini. Ingat, mereka ada di sini dulu. Kamu tidak bisa memberikan apa yang aku inginkan.
Li Qiye menolak dengan tergesa-gesa. Dia menjawab, yang paling ganas adalah mendorong mereka terlalu jauh. Kata salah satu penonton. Saya tidak melihat Anda membela orang lain ketika Immortal Bronze Cauldron mengusir mereka dari benua. Seorang ahli yang lebih tua menatap pria itu. Penonton ini memerah dan tidak bisa memberikan tanggapan. Para generasi muda tidak menyukai gaya agresif Li Qiye, namun para leluhur yang lebih tua berpikir bahwa ini adalah karma. Mereka menjaga percakapan ini setenang dan seprivasi mungkin, tidak ada seorang pun yang benar-benar ingin mengundang kemarahan dari kedua belah pihak. Li bangsawan muda, kita tidak punya pilihan selain mengambil tindakan keras. Kata Raja Sungai, ingin bernegosiasi dan membuat konsesi bukan berarti dia takut padanya. Tidak ada yang sulit dalam hal ini, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Ini tidak lebih dari sekadar melempar telur ke batu. Meskipun aku memiliki kesan yang baik terhadapmu, aku akan tetap membunuhmu jika kamu terus menghalangi jalanku. Li Qiye mendengus dan berkata, negosiasi tampaknya gagal sehingga masa bersiap menghadapi potensi badai. Rekan Daois, setidaknya permintaanmu sangat penting. Sebuah suara lama akhirnya datang dari kedalaman benua. Tampaknya olah itu berasal dari cakrawala di atas. Meskipun orang-orang tidak dapat melihat orang tersebut, mereka tetap merasa hormat terhadap pria tersebut. Z panjang. Mereka semua tahu siapa orang itu. Sebuah Fardao abadi patut dihormati terlepas dari zamannya. Para dewa sejati, khususnya, lebih menghormatinya. Kekuatannya tidak perlu dipertanyakan lagi sehingga semua mata tertuju pada Li Qiye. Bisakah pertengkaran terjadi antara keduanya terlebih dahulu sebelum Luminous Master tiba di sini? Jika Anda tidak menyukai apa yang saya lakukan, datang dan cari kematian. Saya tidak setuju dengan perpisahan itu lagi. Li Qiye tersenyum pada Zelong. Suasana tiba-tiba menjadi tegang setelah pernyataan ini. Orang-orang saling bertukar pandang, tidak tahu harus berkata apa. Fierces selalu berperilaku lugas dan agresif seolah-olah dia tidak memiliki satupun kebijaksanaan dan niat jahat dalam dirinya. Tidak bisakah Fierces menjadi lebih disukai? Bersikap sopan memungkinkan lebih banyak pilihan. Saat ini, semua orang merasa seolah-olah mereka terpaksa menyelamatkan mukanya dan harus melakukan ini dengan cara yang sulit. Kata seorang ahli. Setiap orang memiliki kulit dan wajah, terutama para master papan atas yang sangat peduli dengan wajah. Faktanya, beberapa orang tidak berkenan mati hanya untuk menyelamatkan mukanya. Jadi, apa yang pada dasarnya dilakukan oleh Li Qiye adalah membuat pihak lain tidak mungkin mundur dan menghancurkan semua kepura-puraan. Misalnya, Kaisar Sejati Baci dan Raja Sungai berbicara dengan anggun dan sopan setelah memilih kata-kata mereka dengan cermat. Di sisi lain, Li Qiye terlalu blak-blakan, paling tidak, mudah menyinggung perasaan orang lain. Orang ini, apakah dia datang dari alam pembohong tanpa sekte yang mengajarinya? Salah satu master sekte tersenyum kecut. Bodoh. Seorang leluhur tidak setuju, itu karena dia tidak peduli dengan formalitas yang mendasarinya. Apakah kamu pernah menunjukkan rasa hormat kepada seekor semut? Tapi dia sedang berbicara dengan Zelong dan menghadap Luminous Master. Kata pakar lainnya. Yah, Fierces tidak pernah peduli pada siapapun sejak debutnya, tidak satu orang pun. Nenek moyang menguraikan Li Qiye dengan mendalam. Kerumunan berspekulasi dan memang demikianlah masalahnya. Dia selalu mendominasi dan angkuh sejak kemunculan pertamanya. Gelombang berikutnya akan mengalahkan gelombang pertama. Zelong berkata dengan nada sentimental, tulang kita sudah tua sekarang, tidak lagi keahlian sebelumnya. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, namun, saya masih siap bertarung jika Anda berjanji memprovokasi kami, rekan Daois. Kesopanannya tetap ada tetapi ada sedikit tanda agresivitas, seolah rasanya olah seseorang bisa melihat Zelong di masa jayanya sekali lagi. Kalau begitu, itu pertarungan. Li Qiye tersenyum. Ini telah mengkonfirmasi pertarungan untuk penonton. Mereka tidak menyangka Li Qiye akan melawan Zelong terlebih dahulu sebelum Luminous Master. Sebagai seorang Fardao abadi, Zelong sebenarnya mungkin lebih kuat dari Luminous Master. Ini tempat spesial di iklim dingin. Zelong berkata, jadi, kami tidak akan ragu menggunakan segala cara yang diperlukan dalam pertempuran ini, mohon maaf, rekan Daois. Tidak ada yang salah dengan itu, jika saya kalah berarti saya kurang terampil. Silakan gunakan semua yang ada di gudang senjata Anda sebelum terlambat.
Li Qiye tidak keberatan sama sekali. Saya mengerti, saya mengerti. Saya sudah lama tidak melihat tingkat kepercayaan diri seperti ini. Bagus. Zelong tertawa saat merespons. Tawannya membuat bintang-bintang di atas bergetar, matahari dan bulan menjadi takut dan meredup. Akibatnya, semua orang menjadi pucat. Semua orang tahu kemarahan yang terkandung dalam tawa ini dan bersimpati pada Zelong. Sebagai karakter yang penting, dunia selalu memperlakukannya dengan hormat. Namun sekarang, Li Qiye tidak terlalu mengecewakan. Faktanya, Zelong berhasil menjaga ketenangannya dengan baik. Saya juga akan melebih-lebihkan diri saya sendiri dan bergabung, mohon maaf, bangsawan muda Li. Raja Sungai berbicara. Tidak apa-apa, aku sudah bilang kalau aku akan menyapu tempat ini jika kalian semua tidak pergi. Saya tidak setuju berapa banyak dari Anda yang berkumpul. Li Qiye tersenyum. Terima kasih, bangsawan muda. Creek King tetap sopan kepada lawannya. Zelong juga tidak mengatakan apapun, jelas memberikan persetujuan diam-diam. Banyak yang menarik napas dalam-dalam. Ini berarti Zelong, Creek King, dan seluruh Immortal Bronze Mountain tidak memiliki rencana untuk melawan Li Qiye dalam situasi 1 lawan 1. Pada tingkat nenek moyang, mereka biasanya menikmati pertarungan secara seimbang daripada mencari bantuan. Ditambah lagi, penerimaan yang lebih lemah tidak akan bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya akan menghalangi. Itu sebabnya mengejutkan bagi Zelong menerima bantuan dari Creek King. Dia memang kuat, tapi itu dibandingkan dengan ahli lain di dunia. Dia jelas tidak berada pada level nenek moyang seperti Zelong. Bahkan jika dia berusaha keras, dia tidak akan bisa membantu Zelong sama sekali. Kalian berdua terdengar cukup percaya diri saat ini. Aku yakin wanita cerdas sepertimu tidak akan melakukan hal bodoh. Li Qiye menjadi geli. Visi Anda jauh lebih unggul dibandingkan kami. Saya hanya memiliki sedikit teknik, tidak ada yang mengesankan. Dia berkata, sulit untuk tidak menyukai Creek King. Mendengarkan ceramahnya saja sudah merupakan hal yang menyenangkan. Nenek-nenek moyang saya terjebak di tanah terlarang dan akhirnya memahami sesuatu yang baru dengan bantuan Jiao Heng. Dao ini berbeda dengan aslinya sehingga dia tidak mengolahnya, sama dengan keturunannya. Aku, sebaliknya, telah mencoba mempelajarinya meskipun aku tidak mampu. Ini adalah pertama kalinya ada orang yang mendengar cerita khusus ini. Kisah umum menceritakan bahwa Jiao Heng menjual nenek moyang abu putih kepada iblis. Ini sepertinya tidak cocok dengan ceritanya. Atau apakah Jiao Heng membantu nenek moyang setelah menjualnya? Atau mungkin itu adalah bagian dari tipu muslihat mereka untuk mengelabui orang yang disebut iblis ini. Seluk-beluk cerita ini tetap menjadi misteri bagi semua orang. Namun, hal ini tentu saja lebih rumit dari yang terlihat. Jadi aku akan digunakan sebagai batu ujian. Li Qiye tersenyum. Tentu saja tidak, aku hanya melebih-lebihkan diriku sendiri. Dia berkata dengan rendah hati. Baik sekali. Li Qiye tidak setuju sama sekali, saya ingin melihat apa yang telah diciptakan oleh Jiao Heng dan nenek moyang Anda. Bagaimanapun juga, dia adalah surga favorit, jauh di atas semua jenius lainnya di dunia. Penonton tidak menyangka akan mendengar pujian seperti itu dari Li Qiye. Dia sepertinya sangat menghargai Jiao Heng. Jiao Heng sudah lama pergi tapi Vierses masih sangat menyukai pria itu. Hal ini terasa cukup aneh bagi pendengarnya. Bukankah Jiao Heng itu pedagang yang tidak jujur? Salah satu dari mereka tidak setuju dengan penilaian Li Qiye. Pedagang yang menciptakan perusahaan arogansi yang mengerikan itu memiliki reputasi yang buruk. Pada masanya, banyak sistem Dao yang merugikan karena taktiknya. Itu sebabnya semua orang di dunia masa kini tidak memiliki pendapat yang baik tentangnya dan menganggap pujian Li Qiye membingungkan. Saya akan mulai. Creek King menyela pemikiran mereka. Hal ini membuat semua orang menonton dengan penuh perhatian, menunggu untuk melihat gerakan terakhirnya. Kekuatannya berada pada tingkat di mana seseorang seperti Metal King War God akan berpikir 2 kali sebelum memprovokasi dia. Itu tidak ada izin dengan dia menjadi istri Luminous Master. Saya mulai. Suara kuno Zelong menembus berbagai alam sebagai orang pertama yang memulai pertempuran. Suaranya saja sudah cukup untuk menghalangi siapapun. Mereka tahu bahwa dia serius dan memperlakukan Li Qiye sebagai musuh yang perkasa. Engah. Gelombang panas muncul bersama burung gagak emas berkaki 3 sebelum siapapun bisa bereaksi. Itu tampak luar biasa, tampak terbuat dari emas dari atas ke bawah.
Itu cemerlang seperti matahari itu sendiri. Kakinya yang berkedip bisa menghancurkan tanah dengan satu hentakan. Engah. Ia melebarkan sayapnya dan menambahkan lebih banyak api ke langit. Zas. Hutan di benua itu segera berubah menjadi abu, udara di sungai menguap. Ini adalah avatar Zelong, saya yakin dia memiliki 7 sebelum menunjukkan wujud aslinya. Salah satu leluhur menjadi terkejut. Avatar-avatarnya telah terancam selama berabad-abad karena mereka terdiri dari binatang dewa terkuat. Jadi, dia biasanya tidak perlu melakukan apapun, hanya avatarnya saja yang cukup untuk mengalahkan musuh terkuatnya. Dia tidak memulai dengan wujud aslinya karena dia ingin mengukur kekuatan sejati Li Qiye. Dia memilih untuk berhati-hati karena satu kesalahan bisa berakhir dengan kematian terhadap seseorang yang begitu kuat. Pekikan. Burung itu membuka mulutnya dan menghirup sinar matahari yang tak habisnya ke arah Li Qiye. Sinar matahari yang halus ini sangat menakutkan. Asap mulai muncul di mana-mana sejak tanah mencair. Namun, Li Qiye memiliki cahaya redup di sekitarnya, membuatnya kebal terhadap api. Dia berdiri di sana dengan acuh tak acuh dan gelombang api tidak mampu menghancurkan cahayanya, apalagi sentuhannya. Ledakan. Burung itu menjadi sangat marah. Cahayanya bergerak ke titik di mana tidak ada seorang pun yang bisa membuka mata mereka, bahkan dengan lingkar mereka. Sayapnya menjadi cukup besar untuk menutupi 9 cakrawala. Banyak matahari mulai melayang di belakang burung itu, totalnya 10. Zas. Benua itu mulai terbakar dan mengering bahkan sebelum matahari menurunkan apinya. Semua pohon tidak dapat bertahan. Ledakan. Kumpulan api akhirnya meletus. Api berkobar dan menenggelamkan area ini, tidak ada makhluk yang cukup beruntung untuk bertahan hidup jika tertangkap. Para penonton bergidik melihat pemandangan ini karena setetes api saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Tanah akhirnya meleleh seluruhnya, berubah menjadi lava yang memacar. Akibatnya, tempat itu menjadi seperti neraka. Api yang sangat mengerikan. Banyak orang besar menjadi takut. Li Qiye bereaksi dengan membuka mulutnya dan benar-benar menyalakan api tsunami yang datang. Burung gagak itu jelas-jelas marah atas upaya Li Qiye, mengirimkan lebih banyak dan lebih banyak lagi, meremehkan kemampuannya untuk menyerap begitu banyak sinar matahari yang halus. Gemuruh. Sayangnya, mulutnya seperti jurang maut. Rupanya ini tidak cukup untuk memasaknya. Ini mungkin. Rahang terjatuh ke tanah setelah melihat ini. Sinar matahari ini bisa membakar cakrawala namun Li Qiye menyajikannya sebagai makanan lezat. Kedua belah pihak saling bertarung dalam waktu yang lama, burung gagak itu memancarkan api yang tak terbatas sementara Li Qiye tidak menyia-nyiakan satu pun percikan api. Jika ini terus berlanjut, maka akan mengeluarkan api yang cukup untuk menenggelamkan seluruh silsilah abadi. Seorang penonton akhirnya berkata, gagak emas merasa sulit untuk melanjutkan hal ini, karena kehabisan sinar matahari yang halus. Giliran saya, Li Qiye memperhatikan hal ini dan berkata, mulutnya menjadi seolah-olah 1000 matahari akan terbit. Ledakan. Dia menembakkan pulsa matahari. Jika dibandingkan, semua lampu lainnya terasa seperti kegelapan. Satu-satunya cahaya yang tersisa di dunia saat ini hanyalah sinar yang berputar ini. Burung gagak segera menggeser sayapnya ke depan untuk menghentikan denyut nadinya sambil membangun penghalang api juga. Ledakan. Kedua garis pertahanan ini tidak berguna sebelum denyut nadi. Ia langsung menembus perlindungan dan tubuh burung itu. Oh, burung besar itu langsung berubah menjadi abu karena panas, berhamburan ke angin. Denyut nadi yang keluar dari mulut Li Qiye perlahan-lahan hancur setelah berhasil terjatuh. Penonton tidak percaya dan jatuh pingsan. Mereka tahu bahwa burung gagak emas berkaki 3 adalah dewa matahari. Sinar mataharinya yang halus berada di luar imajinasi. Binatang suci ini telah mencapai batas dao api sekarang tetapi ia dihancurkan oleh apinya sendiri. Ini mirip dengan dewa api yang bernafas karena api, sungguh sulit dipercaya. Sayangnya, mereka semua melihatnya dengan mata kepala sendiri. Li Qiye menurunkan burung itu hanya dengan membuka mulut, tidak lebih. Beberapa orang kekal takut menjadi. Mereka tidak akan bisa menghentikan avatar gagak itu sekarang. Hal itu cukup untuk menghancurkan sistem mereka. Ini hanya membuat Li Qiye tampak semakin menakutkan. Biasanya, generasi mendatang akan melampaui kita, tidak perlu khawatir dikalahkan dengan Grand Dao seperti itu. Zelong sendiri menghela napas dan berkata,
Kamu semakin tua. Li Qiye tersenyum. Memang benar, tapi aku belum takut. Ayo pergi lagi. Zelong tertawa sebagai tanggapan. Sementara itu, Krik King tetap tidak aktif seolah-olah dia tidak melihat pertarungan itu sama sekali. Mungkin dia menunggu waktunya sampai ada kesempatan terbaik untuk memberikan pukulan fatal. Ini juga tidak akan dianggap sebagai penyergapan karena dia sudah menyatakan niatnya sebelumnya daripada menyerang dari bayang-bayang. Pada saat yang sama, Li Qiye sepertinya tidak terburu-buru menyerangnya. Cepat atau lambat, hasilnya akan tetap sama di matanya. Penonton masih terguncang melihatnya menghancurkan gagak emas berkaki 3 dengan begitu mudah. Kekuatannya terus melampaui ekspektasi. Tentu saja, Zelong juga tidak berusaha keras karena dia tidak menggunakan wujud aslinya. Meskipun demikian, ada sesuatu yang memberi tahu mereka bahwa Zelong adalah orang yang tidak dapat diunggulkan. Intuisi ini sulit dipercaya karena Zelong adalah seorang Fardao abadi yang terkenal. Di sisi lain, Li Qiye adalah pendatang baru. Dia seharusnya tidak mendapat keuntungan dalam kategori apapun. Rekan Daois, pada putaran selanjutnya, luka apapun berpotensi berakibat fatal. Berhati-hatilah sekarang. Zelong berbicara, menggunakan sikap yang pantas sebagai senior yang membenarkan. Saya tidak sabar menunggu. Li Qiye tersenyum. Ledakan. Binatang suci lainnya datang dan membuat tanah bergetar, sepertinya tidak mampu menahan bebannya. Ini adalah kilin yang berdiri tidak jauh dari Li Qiye. Itu memancarkan cahaya berkilauan, seperti terbuat dari kristal yang dipol sempurna. Cahayanya tampak seperti partikel yang berterbangan di langit, sepertinya merupakan perubahan waktu. Aneh, sepertinya aliran waktu. Salah satu leluhurnya sambil melihat kristal kilin. Semua orang melihat lebih dekat dan sampai pada kesimpulan yang sama. Mereka menemukan bahwa cahaya dan partikel-partikelnya mengalir menuju satu arah tertentu. Ini mungkin aliran waktu yang berubah menjadi berbagai aliran dan untaian di dalam tubuh kilin. Ketika mengambil satu langkah ke depan, tanah segera mengalami pelapukan ekstrim yang terjadi selama jutaan tahun. Ya, ini adalah kedekatan sementara. Nenek moyang bergidik. Saat berikutnya, kilin menggerakkan kaki lainnya ke depan dan menyentuh tanah. Benih yang terkubur jauh di bawah tiba-tiba mekar dengan kecepatan yang luar biasa. Teratai yang subur tumbuh dan mengangkat kilin ke udara. Diperlukan waktu ribuan tahun untuk berkembang hingga tingkat ini. Satu kematian, satu kehidupan. Banyak ahli saling bertukar pandang. Setiap kaki kilin sepertinya melambangkan dua kekuatan yang sangat berbeda, hidup dan mati. Tidak, ini masih satu. Seorang abadi tidak setuju dan mengungkapkan, ini adalah kekuatan waktu dari avatar Zelong bernama Kristal Kilin. Ini bukan yang terbaik tapi jelas berada di antara tiga besar. Banyak yang bergidik dan menahan nafas setelah mendengar ini, dengan penuh semangat menunggu kekuatan avatar teratas dari Zelong ini. Kristal Kilin perlahan berjalan menuju Li Qiye, menciptakan dualitas hidup dan mati di belakangnya. Bunga dan dedaunan bermekaran sekaligus, lalu Lai di detik berikutnya, pemandangan yang sungguh ajaib. Ini indah melebihi kata-kata. Inilah saatnya. Li Qiye memuji sambil melihat ke arah kilin. Ya, tidak ada hal lain yang lebih indah dari waktu atau membuat orang lebih merindukannya. Kata Zelong dengan sentimental. Anak-anak muda tidak terlalu memikirkan waktu. Hanya keberadaan yang telah hidup bertahun-tahun seperti Zelong yang memahami betapa berharganya waktu. Ini belum menjadi kendali waktu tetapi Anda tidak akan mengecewakan gelar Fardao untuk dapat memahami kedalamannya hingga level ini. Li Qiye mengangguk setuju. Rekan Daois, kamu terlalu baik. Saya sebenarnya malu karena hanya ini yang saya pelajari setelah 5 generasi penuh. Bakat bodohku tidak bisa dibandingkan dengan orang bijak yang agung. Zelong dengan rendah hati mengungkapkannya. Kerumunan tidak percaya. Zelong yang perkasa membutuhkan waktu 5 generasi tetapi hanya belajar sedikit tentang kedekatan sementara. Mungkinkah sulitkah hal itu terjadi pada saat itu? Tentu saja, sebagian besar percaya bahwa dia hanya merendahkan hati dengan kata-katanya. Bagaimana bisa seorang Fardao menjadi bodoh? Kalau begitu biarkan aku melihat kekuatan duniawimu. Li Qiye tampak tertarik sekali ini. Hati-hati, rekan Daois. Zelong berbicara dengan serius karena luka yang disebabkan oleh kekuatan duniawi akan sulit untuk disembuhkan. Pertukaran khusus ini sangat penting bagi Zelong.
Jika kilinnya tidak bisa melukai Li Qiye, dia perlu meningkatkan penilaiannya terhadap kekuatan pria itu lebih jauh lagi. Sementara itu, banyak orang dapat melihat bahwa Li Qiye menghargai Qilin sementara Zelong menghormati musuhnya yang begitu kuat. Qilin bergerak maju, terlihat cukup cantik. Dari segi penampilan, orang-orang merasa seolah-olah itu tidak memiliki potensi ofensif yang besar. Itu terlihat lucu lebih dari apapun. Ditambah lagi, ia berjalan menuju Li Qiye seperti hewan peliharaan yang jinak, tanpa agresi apapun. Meskipun demikian, penonton menanggapinya dengan sangat serius, terutama Evergreens yang perkasa. Yang terakhir ini memiliki pemahaman yang baik tentang potensi afinitas temporal. Ini adalah salah satu kekuatan paling mengerikan yang pernah ada, sangat sulit untuk dilawan. Qilin tidak menyerang setelah tiba. Ia hanya berputar di sekelilingnya seperti binatang lucu yang ingin menjadikan berputar. Penampilannya bisa ditipu. Qilin sebenarnya meninggalkan untaian temporal dengan rotasi. Yang terpenting, ruang tidak lagi ada di sekitarnya. Ini berarti bahwa tidak ada lagi seseorang yang mencoba melarikan diri, mereka tidak akan dapat melarikan diri dari garis waktu mereka sendiri, selamanya terjebak oleh Qilin. Jadi, satu-satunya hal yang ada di sekitar Li Qiye saat ini adalah jalan-jalan waktu, struktur ruang sudah tidak ada lagi. Semakin banyak untaian temporal yang menumpuk di dimensi unik ini. Tidak ada yang terjadi padanya. Beberapa murid mendekat. Idiot, ini karena Li Qiye terlalu kuat. Siapapun di antara kalian, anak-anak, akan berubah menjadi abu setelah satu putaran. Lihatlah struktur spasialnya. Seorang senior segera memarahi mereka. Murid-murid ini melihat lebih dekat dan benar saja, kekacauan mulai memenuhi area tersebut karena kerusakan spasial. Qilin tidak mengganggu ruang tetapi hanya menyalakannya. Daerah tersebut mengalami jutaan tahun dan menjadi tua. Ruang mulai mengalir menjauh. Waktu dapat mencakup segalanya. Seorang ahli gemetar setelah melihat degradasi spasial. Afinitas temporal, mungkin kekuatan ini cukup kuat untuk membuat surga yang tinggi menjadi lebih tua. Saat Qilin bergerak lebih cepat, begitu pula aliran temporal. Segala sesuatu di sekitar Li Qiye menjadi cerah. Lebih banyak kedekatan duniawi yang menumpuk di sekitarnya dan dia mulai berubah. Jubahnya mulai hancur, seperti seiring berjalannya waktu. Kerutan muncul di wajahnya, proses penuaan manusia yang biasa. Tubuhnya juga menjadi lebih tua, menjadi rambutnya putih. Dia seharusnya berusia sekitar 70 hingga 80 tahun sekarang dalam usia fana. Kerumunan itu menarik napas dalam-dalam. Mereka semua tahu bahwa Li Qiye memiliki kekuatan seorang nenek moyang. Yang terpenting, dia masih sangat muda dan penuh vitalitas. Umurnya harus dievaluasi sekitar beberapa ratus ribu tahun, vitalitasnya seluas lautan. Tidak mudah bagi orang seperti dia untuk menjadi tua. Selain itu, karena tingkat kerusakannya, kondisi fisiknya tidak masuk akal. Bahkan senjata nenek moyang pun tidak akan mampu melukainya. Jadi, fenomena penuaan ini berarti dia kehilangan banyak vitalitas, begitu pula dengan umurnya. Jadi inilah kekuatan waktu yang abadi bergidik. Jika orang tua seperti mereka ada di posisinya, mereka tidak lebih dari tulang belulang saat ini. Pertama, mereka tidak menentang Li Qiye. Kedua, mereka tidak memiliki vitalitas yang sama yang berasal dari masa muda. Ini adalah cara membunuh yang tidak terlihat, tidak memerlukan teknik dan hukum prestasi. Seorang Fardao bisa melakukan hal seperti ini. Keluarga abadi menyadari kesenjangan antara mereka dan alam Fardao. Hanya avatar Zelong saja yang bisa dengan mudah menjangkau mereka. Memang sedikit menarik untuk dilihat, waktu adalah salah satu domain favorit saya. Li Qiye yang tua tersenyum, sepertinya tidak terburu-buru. Berdengung. Dia muncul dengan kedua tangan di belakang punggung sebelum mengaktifkan sesuatu. Sebuah cahaya langsung mengguncangnya sambil mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Lautan darah mengalir jauh di dalam tubuhnya dan melepaskan vitalitas, menambah vitalitas pada setiap inci tubuhnya. Orang bisa merasakan kekuatan hidup ini, seperti berdiri di hutan asli yang penuh kehidupan. Dia memiliki vitalitas yang cukup untuk mendukung makhluk hidup di 3000 dunia saat ini. Berdengung. Dia menjadi muda kembali, rambut menjadi hitam dan kulit menjadi halus kembali. Dia menggunakan kekuatan hidup yang kuat untuk mengatasi waktu layannya sekarang. Itu adalah nenek moyangmu, orang lain pasti mati. Semua terkesan dengan pertunjukan ini.
Cedera yang disebabkan oleh waktu sangat sulit untuk dibudidayakan. Hanya nenek moyang seperti Li Qiye yang bisa melakukannya. Sementara itu, Qilin terus berputar sepanjang waktu. Itu menjadi pusaran yang terbuat dari kristal, memantulkannya sepenuhnya. Zas. Masuknya kekuatan temporal melemahkan dan membuat pancaran cahaya Li Qiye semakin menua. Meskipun demikian, yang terakhir ini tetap efektif sebagai perisai. Detik berikutnya, untaian waktu yang terkumpul di sekitarnya mulai mengalir seperti sungai. Ingat, Qilin telah melakukan banyak lingkaran di sekelilingnya, menghasilkan rentang waktu jutaan tahun. Akhirnya garis waktu ini bebas. Hasilnya jelas sangat mengerikan. Ini berarti seseorang dengan umur terpanjang dan vitalitas paling agung masih belum mampu bertahan jutaan tahun berlalu. Meletus. Cahaya di sekelilingnya langsung hancur dan waktu menyerangnya, menyebabkan punggungnya tertekuk. Dia kembali ke penampilan manusia lama. Brengsek. Banyak master yang merasakan kaki mereka gemetar. Dimandikan dengan garis waktu itu akan langsung mengubah mereka menjadi debu. Sistem dao mereka akan terpisah dan akhirnya runtuh, tidak ada jiwa satu pun yang bisa bertahan selama ini. Bahkan gunung dan lautan pun akan berubah. Gemuruh. Namun, kehidupan tanpa batas terus mengalir keluar dari dalam dirinya. Vitalitasnya mengepul seperti lautan darah dan mengubahnya kembali ke masa mudanya. Ini menjadi persaingan antara dua kesamaan, kehidupan dan waktu. Para penonton tersentak sambil membayangkan kekuatan yang diperlukan untuk menghasilkan begitu banyak kekuatan hidup. Hal ini membuat Li Qiye hampir tidak bisa dibunuh. Dia bisa berdiri diam dan membiarkan mereka menyerangnya tanpa henti. 1.000.000 tebasan mungkin tidak cukup untuk menjatuhkannya. Dia tampak seperti pohon laurel yang legendaris, abadi dan tidak mungkin ditumbuhkan. Seseorang dapat mencoba selama 10.000 tahun dan masih gagal menebangnya. Itu akan tumbuh kembali. Tiba-tiba, seruan terdengar dari dalam gerbong Creek King. Dia akhirnya memutuskan untuk ikut memancing. Suara pertama membuat banyak penonton tertidur lelap. Yang jatuh termasuk beberapa kekal. Meninggalkan. Everstandings yang kuat langsung mundur dengan kecepatan gila kembali ke Sky Pass setelah nada pertama ini. Tidak butuh waktu lama hingga hampir seluruh penonton tak sadarkan diri di tanah. Beberapa orang abadi dan kaisar tidak dapat mengatasinya. Mereka yang berada cukup jauh atau cukup cepat untuk melarikan diri merasakan hawa dingin menjalar ke punggung mereka setelah melihat ini. Seruling itu membuat semua pertentangan menjadi tidak berarti, menyebabkan mereka tertidur di tanah. Menutup telinga sepenuhnya tidak ada gunanya. Bahkan orang tuli pun tidak kecuali. Suara seruling ini sebenarnya tidak terdengar. Itu ditujukan langsung ke otak dan jiwa. Jadi, bahkan seorang tunarungu pun dapat mendengarnya dan mempengaruhi. Setelah mendengar suara ini di benak mereka, hati mereka akan melembut seolah ada sesuatu yang menghidupkan kembali kenangan terindah mereka. Mereka saja bisa memiliki hati sedingin batu yang dikelilingi oleh banyak lapisan tanpa emosi, mereka hanya bisa mengubur semua kenangan mereka, tidak pernah membiarkan mereka melihat matahari lagi. Namun, suara seruling mengabaikan semua ini. Iblis keji dan tukang daging yang brutal masih memiliki kenangan khusus atau momen kelemahan. Kenangan seperti itu sangat berharga dan patut diingat. Ini bisa menjadi momen terbesar atau terindah dalam hidup mereka, membuat mereka tidak bisa melepaskan perasaan nyaman dan hangat ini. Mereka lebih memilih tersesat selamanya pada saat ini daripada terbangun. Seruling memungkinkan mereka untuk hidup pada saat ini, puncak kehidupan mereka. Itu sebabnya ribuan orang tertidur lelap setelah mendengar satu suara. Jenis dao apa ini? Sementara itu, bahkan di Sky Pass, beberapa masih terkena dampak hingga pingsan ini, hampir jatuh ke tanah. Mereka tahu bahwa seruling ini tidak memiliki hubungan jahat. Ini bukanlah dao yang sesat, melainkan dao yang benar dan ortodoks. Dao tak dikenal yang diciptakan oleh nenek moyang abu putih dengan bantuan Jiao Heng. Orang-orang mengingat pernyataannya sebelumnya. Dao yang diciptakan oleh duo ini belum pernah berhasil dibudidayakan di Purification Creek hingga sekarang. Hanya satu seruling dari Grand Dao yang menakutkan ini sudah cukup untuk menaklukkan lawan-lawannya. Namun, ini adalah kemunculan pertamanya di dunia sehingga tidak ada yang mengetahui namanya. Rumah lembut, nama Dao ini adalah rumah lembut. Seorang leluhur tua memiliki ikatan yang erat dengan Purification Creek dan mengetahui nama Dao ini. Rumah yang lembut. Banyak yang menggumamkan nama ini, berpikir bahwa itu cukup cocok dengan efek Dao ini.
Sebenarnya dari Creaking tidak ditujukan untuk penonton. Namun mayoritas masih tersendat. Sasaran utamanya tentu saja terkena dampak paling besar. Sosok Li Qiye bergetar maju mundur, sepertinya tidak mampu berdiri tegak. Lihat, dia sedang mendengarkan seruling. Sebuah pukulan besar menjadi mengejutkan. Li Qiye tampak mabuk saat ini, perlahan-lahan menjadi mabuk dengan nada-nada lembut. Mungkin dia tidak tahan. Yang lain berkata setelah melihat nenek moyangnya beredar guling. Bahkan nenek-nenek tidak bisa menangani serangan musik ini. Seorang leluhur menarik napas dalam-dalam dan bertanya-tanya. Seorang abadi tua memasang ekspresi serius dan berkata, semua makhluk hidup memiliki momen yang mereka hargai, tidak kecuali, bahkan seseorang yang memiliki Vierses pun tidak. Ini tentang apakah dia bersedia mengingatnya atau tidak. Orang-orang bertukar pandangan lalu menatap Vierses. Dia jelas ingin mengingat kembali kenangan ini. Mereka mulai merancang dampak dari kekuasaan yang begitu besar. Para ahli terkemuka telah mengalami banyak hal dan harus memiliki standar yang lebih tinggi mengenai apa yang dapat dianggap sebagai kenangan terbaik mereka. Makhluk yang tak terpecahkan bukannya tanpa emosi, dibandingkan dengan ungkapan populer. Hanya saja di puncak kejayaannya, dunia tampak lebih kejam dan mereka memikul tanggung jawab yang lebih besar. Oleh karena itu, kenangan indah di masa-masa awal tidak akan kembali lagi. Dengan demikian, tampak jelas bahwa dia sedang mengingatnya karena ketidakstabilannya. Cantik, sangat indah. Dia menghela nafas dan menikmati seruling seperti seorang pemabuk, hampir jatuh setiap saat. Jantung semua orang berdetak kencang saat dia memejamkan mata menikmati. Dia tampak seperti yang lain, jatuh ke dalam kondisi mimpi. Dia terjatuh. Seseorang berteriak, mengira tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menolak seruling ini. Ledakan. Bumi berguncang dan langit menjadi gelap dengan munculnya binatang raksasa lainnya. Semua orang melihat makhluk dengan satu kaki menghalangi sinar matahari. Kehadirannya cukup untuk melihat pemandangan kota. Ledakan. Diluncurkan. Arus petir mengalir di tubuhnya. Sebuah kui. Seorang leluhur berteriak keheranan. Avatar ini mungkin lebih kuat dari kristal kilin, salah satu yang terkuat. Yang kekal terungkap. Kui tidak membuang waktu untuk mengirimkan sambaran petir yang mengerikan, cukup untuk menenggelamkan Li Qiye. Mereka berubah menjadi rantai dan melumpuhkannya sepenuhnya. Memperbaiki. Ia mengumpulkan lebih banyak energi untuk menciptakan tombak petir yang mampu menembus semua makhluk. Ledakan. Tombak itu menyelimutinya tinggi-tinggi sebelum menjepitnya ke tanah. Brengsek. Banyak yang berteriak setelah melihat ini. Namun, Kui bergerak dengan kecepatan yang terlalu cepat bagi siapapun untuk bereaksi. Itu menghantamnya dengan kekuatan yang besar untuk menghancurkan kaisar atau kekal manapun. Mereka tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ledakan. Akibatnya, tanah tenggelam dan Li Qiye menghilang ke dalam kawah besar. Dunia menjadi sunyi, untuk penonton mendengarkan. Akibatnya seruling berhenti tetapi korbannya masih belum sadarkan diri. Pertanyaannya adalah apakah Vierses masih hidup atau tidak di bawah Kui. Creaking juga tidak mengatakan apapun dan dengan sabar menunggu. Hal ini juga terjadi pada Zelong. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda rasa puas diri atau arogansi setelah menjatuhkan Li Qiye. Kaki Kui bisa memenjarakan para dewa dan iblis untuk selamanya. Namun, bahkan nenek moyang yang tidak ada duanya seperti Li Qiye juga. Para penonton bergidik karena dua alasan, kekuatan Zelong dan alasan yang lebih penting, kemampuan mengerikan Creaking. Rumah lembut, miliknya terlalu efektif tanpa memerlukan pertarungan atau teknik. Itu indah, terlalu indah. Orang-orang tidak mau jatuh ke dalam perangkap. Mereka yang berada di tanah masih tertidur saat ini. Mereka juga dapat melihat bahwa avatar Kui Zelong saja tidak cukup. Itu mungkin bisa menyakitinya tetapi menekannya sepenuhnya adalah cerita yang berbeda. Kartu as asli di sini masih berupa seruling dari Creaking. Zelong memanfaatkan ini untuk memberikan pukulan yang berpotensi fatal. Apakah dia mati? Tidak ada yang bisa melihat melalui kawah di bawahnya. Ini bahkan tidak akan menjadi pertanyaan jika itu adalah orang lain, tetapi Vierses pantas mendapatkan manfaat dari keraguan itu. Kebanyakan orang percaya dia tidak akan mati begitu saja. Dia pasti begitu. Seorang ahli berasumsi tidak masuk akal bagi siapapun untuk bertahan hidup, dia tersesat dalam mimpi dan tidak dapat melawan. Disambar tombak petir terlebih dahulu lalu diinjak ke tanah menjadi pasta daging. Ini juga logistik, tidak masuk akal bagi seseorang untuk bertahan dari serangan kombinasi,
nenek moyang atau lainnya. Dao Creaking sangat menakutkan. Penonton menjaga jarak karena ribuan orang masih tertidur. Di antara mereka adalah guru sekte, raja, leluhur, dan bahkan beberapa yang abadi. Banyak yang menatap kereta itu dengan rasa hormat pada mata mereka. Mereka mengira dia adalah pasangan yang cocok untuk Creaking. Gemuruh. Tanah mulai bergetar hebat dengan intensitas yang semakin meningkat. Kaki Kui mulai bergerak seolah ada sesuatu di bawahnya yang menahannya. Yang paling ganas masih hidup. Seorang penonton langsung berteriak. Ledakan. Diluncurkan. Kui menyalurkan semua petir yang mengalir di tubuhnya ke bawah seperti air terjun, mengaktifkan pemadaman sepenuhnya. Bam! Kakinya ditekan lagi, memperbesar ukuran kawah. Letusan kekuatan yang tiba-tiba ini masih belum berarti apa-apa. Retakan muncul bersamaan dengan ledakan keras di tanah. Wilayahnya berada di ambang kehancuran, lalu seluruh benua Kui tersebut akhirnya terangkat dari tanah dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Lihat, dia masih hidup, sudah kubilang. Seorang pakar berteriak. Penonton yang tak terhitung banyaknya menarik napas dalam-dalam setelah pemandangan ini. Bagaimana dia masih hidup? Apakah dia tidak bisa dihancurkan? Yang lain ketakutan. Kui terangkat cukup tinggi hingga menampilkan kawah di bawahnya. Batu-batu besar berjatuhan karena semakin banyak retakan yang muncul. Semua orang melihat arus petir mengalir di sekitar sosok kecil di bawah. Itu dia. Mereka akhirnya dapat melihat dengan jelas angka ini. Masih paling sengit di antara rantai petir yang ingin memanaskannya. Namun, dia tidak peduli, bahkan tentang tombak petir yang menembus tubuhnya. Terlebih lagi, dia sepertinya masih tertidur lelap dengan mata terpejam. Dia hanya menggunakan satu tangan untuk mengangkat Kui sambil melayang ke atas. Kui mengerahkan seluruh kekuatan tetapi tidak bisa menekan sama sekali. Dia tidak mengalami kesulitan dalam membesarkan makhluk suci itu seolah-olah seringan bulu. Pembalikan yang tiba-tiba tentu saja mengejutkan penonton. Dia bukan manusia. Salah satu penonton merinding. Yang lain merasa takut, tidak bisa berkata-kata. Kekuatan Li Qiye telah melampaui ekspektasi tertinggi mereka. Perasaan yang indah. Suaranya mengandung kepuasan, seperti seseorang yang terbangun dari mimpi indah. Dia perlahan membuka matanya, terlihat cukup senang dan tidak memedulikan Kui di atasnya. Saya sudah lama tidak bisa tidur nyenyak dan mimpi itu sangat berharga untuk diingat. Terima kasih. Li Qiye melirik ke arah kereta. Creaking berhenti sejenak sebelum menemukan kata-katanya, itu tidak ada dasarnya dengan saya karena Anda sudah mendapatkan pengalaman indah tetapi memilih untuk menguburnya jauh dalam ingatan Anda. Saya hanya mengeluarkan sebagian darinya. Jika kamu tidak ingin mengingatnya, laguku tidak akan menghasilkan apa-apa. Dia tahu bahwa Li Qiye tidak kalah dari daunnya tetapi dia sengaja memilih untuk terkena dampaknya. Masa lalu berlalu seperti kabut. Li Qiye menghela nafas dan melanjutkan, saya tidak mengingat banyak hal dan mencoba untuk tidak mengingat yang lain. Anda membutuhkan kehangatan saat memulai musim dingin. Creaking berkata, semakin tinggi, semakin dingin, Anda perlu berpikir untuk mengingat hal-hal penting. Benar, tapi hanya itu saja, hanya masa lalu. Sekaranglah waktunya untuk bertarung. Li Qiye tersenyum. Ledakan. Semua rantai petir di sekelilingnya segera hancur. Dia mengulurkan tangan dan meraih kaki besar Kui itu. Oh, Kui mencoba untuk keluar tetapi perjuangannya sia-sia, tidak mampu melepaskan diri dari cengkeramannya yang kuat. Gemuruh. Li Qiye memanggang Kui itu ke tanah berulang kali di hadapan para penonton yang terpesona. Gunung-gunung di kehancuran berkeping-keping akibat badai dahsyat yang terus-menerus ini. Kui itu berlumuran darah, mengerang pelan dan berada di ambang kematian. Binatang suci ini tidak punya kesempatan untuk menghentikannya, tampak seperti ikan di talenan. Retakan. Dia kemudian merobek kaki Kui tersebut, menyebabkan darah menyembur keluar. Adegan pertemuan ini tentu saja membuat takut para penonton. Mereka yang tidak terbiasa mulai muntah. Ini hadiah sebagai balasannya. Dia menjentikkan kakinya ke arah Creaking sambil tersenyum. Ledakan. Kilatan petir di sekitar tiba-tiba menjadi jauh lebih terang. Beberapa waktu yang lalu, sambaran petir ini menenggelamkan Li Qiye namun sekarang, sambaran petir tersebut jauh lebih kuat dan berkumpul menjadi sinar yang berdenyut yang melesat ke arah Creaking dengan kekuatan yang luar biasa. Gemuruh. Tsunami petir ini bisa menghancurkan segalanya. Banyak gunung yang dilaluinya menjadi debu. Retakan.
Kekuatan destruktif sebenarnya menghancurkan bahkan sebelum sinar itu sendiri. Ingat, kereta ini milik Luminous Master dan memiliki perlindungan yang gila. Namun, denyut petir adalah sesuatu yang lain dan dengan mudah dibongkar. Ia terus mengelilingi Creek King, tampaknya sama laparnya dengan binatang purba. Ini tidak terlihat bagus untuk Creek King. Seorang ahli berteriak. Banyak yang merasa bahwa dia mungkin tidak akan mampu menahannya, betapapun kuatnya dia. Kematian tampaknya merupakan hasil yang paling mungkin terjadi. Yang paling ganas itu terlalu kuat. Seseorang berkata, dia tidak menunjukkan belas kasihan terhadap kecantikan, masih brutal seperti sebelumnya. Engah. Cahaya keemasan turun dari atas dan berubah menjadi tirai yang menghalangi di depan Creek King. Tirai yang megah dan indah ini mengeluarkan partikel emas. Masing-masing tampak hidup, melompat dan bermain sebelum dihapus di tanah. Ledakan. Kontak antara tirai cahaya dan denyut petir menyebabkan keduanya menyebar. Namun, sinar keemasannya tetap ada. Dunia tampak lebih hidup dengan partikel-partikel yang melompat ini. Sesosok muncul dan perlahan keluar dari pancaran cahaya seolah-olah dia datang dari dunia yang lebih tinggi. Ledakan. Semua orang merasakan resonansi Dao yang eksplosif di dalam diri mereka. Gemuruh. Segudang Dao dalam harmonisasi adalah pemandangan yang patut disaksikan. Aura nenek moyang melanda daerah itu seperti tsunami, menyapu bersih awan gelap di atas dan segala kegelapan. Seorang pemuda berdiri di sana, tidak setinggi dan kokoh seperti yang terlihat dari auranya. Namun, bayangannya membentang selamanya di tanah, membuatnya tampak agung. Para penonton mengira dia mencapai surga itu sendiri. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke atas untuk melihatnya. Dialah sumber partikel emas, asal mula kehidupan di dunia ini. Tuan bercahaya. Banyak penonton yang berteriak. Kami akhirnya melihatnya. Para pemuda tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Dia adalah legenda di silsilah abadi. Generasi muda, khususnya, memandangnya sebagai panutan mereka, semua bercita-cita untuk mencapai ketinggiannya. Luminous Master berdiri di sana, tidak mencoba memancarkan auranya. Namun, hanya satu helai sisa yang masih bisa menghancurkan kubah langit. Banyak yang membungkuk untuk menunjukkan rasa hormatnya, hingga akhirnya bisa melihat langsung idolanya. Tampan adalah kata yang tepat untuk menggambarkan dirinya. Namun, garisnya memancarkan tekad dan kekuatan. Dia memiliki cahaya terang di sekelilingnya dan tampak lebih karismatik dibandingkan orang lain. Sayang, kembalilah dulu. Suaranya lembut dan magnetis. Begitu banyak wanita di antara penonton yang terpesona mendengar suaranya. Tentu saja, mereka tahu bahwa hanya Creek King yang layak mendapatkan orang seperti dia. Hati-hati, bangsawan muda Li mungkin terlalu kuat untukmu. Raja Sungai mengangguk sebelum menghilang dari pandangan. Semua orang mengira ini benar-benar pasangan yang diciptakan di surga dan menjadi iri. Guru bercahaya melangkah maju, matanya juga mengandung cahaya rona emas yang mengalir. Dao Saudara Li, saya telah mendengar cerita tentang eksploitasi Anda, dengan senang hati saya. Dia berbicara tanpa rasa permusuhan. Aku juga sudah sering mendengar tentangmu. Li Qiye tersenyum. Saudara Anggrek berkata bahwa kamu tidak terpecahkan. Dia tidak punya apa-apa selain rasa hormat padamu. Luminous Master melanjutkan dengan ekspresi yang buruk. Kamu lebih kuat dari dia tetapi dia memiliki potensi yang tidak terbatas. Li Qiye, sebaliknya, terlihat cukup santai. Saya sangat menghormati Saudara Orchid karena dia menjalani hidupnya dengan bebas namun masih memiliki penguasaan Dao yang luar biasa. Kebijaksanaan dan kecerdasannya lebih tinggi dari saya. Guru bercahaya memuji. Percakapan ini mengejutkan banyak orang. Selama ini, mereka menganggap Orchid Sage dan Luminous Master adalah rival. Saat ini, mereka tampak seperti dua sahabat. Mereka juga tidak menyangka Luminous Master akan mengakui bakat bawaannya yang lebih rendah dibandingkan Orchid Sage. Dalam pikiran mereka, Luminous Master lebih unggul, apakah itu akademisi atau bakatnya? Itu juga tidak terdengar seperti kata-kata kerendahan hati yang kosong. Rupanya mereka telah meremehkan Orchid Sage selama ini, setidaknya dibandingkan dengan rekan-rekannya. Ini mungkin karena dia selalu low profile. Yah, sedikit orang yang bisa disebut bijak. Dunia tidak tahu. Seorang leluhur menjadi tenang dan menyatakan. Banyak yang setuju dengan pernyataan ini. Seseorang dengan gelar ini harus memiliki bakat yang sempurna.
Sayangnya, Luminous Master jauh lebih terkenal di generasi ini selain memiliki pemikiran yang lebih kuat. Itu sebabnya banyak yang beranggapan bahwa Sang Master juga memiliki bakat bawaan yang lebih baik. Dao saudara, kamu adalah orang terkuat yang pernah kulihat. Guru bercahaya berkata dengan serius. Itu normal. Li Qiye tersenyum tanpa niat untuk mengucapkan dengan rendah hati. Saya sangat ingin mengetahui tentang asal-usul-usul Anda dan telah menyelidikinya tetapi tidak berhasil. Benar-benar membingungkan. Tuannya bertanya. Jadi ternyata Sang Master telah memperhatikan Li Qiye sejak lama. Dia bahkan mencoba menghitung asal-usul Li Qiye tetapi tidak menghasilkan hasil. Hal ini sangat mengejutkannya karena dia memiliki beberapa pencapaian di jalur ramalan dan perhitungan. Saya hanya seorang pejalan kaki, tidak ada yang perlu membuat penasaran. Hanya itu yang perlu Anda ketahui. Li Qiye tersenyum. Jadi begitu. Luminous Master sudah menebaknya. Ini akhirnya menegaskannya. Para pendengar memperhatikan mereka berdua berbicara seperti teman lama tanpa ada kemarahan, apalagi permusuhan. Percakapan sopan seperti ini mungkin berarti tidak akan terjadi perkelahian. Semua penghalang sebelumnya akan terhapus. Ini adalah harta karun yang memiliki ikatan mendalam dengan gunung perunggu abadi kita. Luminous Master mengalihkan ke arah daratan. Lebih dari itu, ini adalah kekayaan besar. Li Qiye tersenyum. Tiba-tiba, percakapan berubah dan semua orang merasakan suasana semakin tegang. Mungkin pertarungan akan benar-benar terjadi jika negosiasi gagal. Sungguh suatu kekayaan yang besar. Ras kami dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno, kami mungkin salah satu ras tertua di silsilah abadi. Guru bercahaya mengangguk. Mengapa dia mengungkit rasnya? Kerumunan bertanya-tanya tentang perubahan tersebut. Mereka tentu setuju dengan isinya. Perunggu abadi sudah sangat tua dan memiliki banyak ceria tentangnya. Beberapa orang percaya bahwa mereka mungkin lebih tua dari para pemahat batu. Orang bijak dari ras kita telah mencoba mencari tahu asal-muasal usul kita dengan melakukan perjalanan melintasi alam dalam silsilah abadi. Sayangnya, tidak banyak yang ditemukan. Guru bercahaya melanjutkan. Saya tahu, perunggu abadi memang sudah tua dan memiliki hubungan yang sangat penting dengan saya. Li Qiye mendengus. Dia tidak mencoba membangun hubungan dengan gunung perunggu abadi tetapi hanya menyatakan fakta. Tentu saja, tidak ada orang lain yang mengetahui cerita di baliknya. Saya telah memperhatikan benua ini saat ia keluar dari Uncrosable Expanse. Ini mungkin memberi kami jawaban mengenai asal-usul kami. Kata guru bercahaya. Pada awalnya, semua orang mengira Luminous Master sedang mencoba menyempurnakan sistem Dao miliknya sendiri. Rupanya hal ini tidak terjadi sekarang. Mungkin, tapi kemungkinannya tidak terlalu besar. Ada satu item di sini yang dapat membantu Anda memecahkan tantangan untuk menjadi nenek moyang tingkat keabadian. Li Qiye mengangguk. Pengungkapan biasa ini membuat semua orang terkejut dan saling menatap. Menghubungi benua dengan perunggu abadi adalah satu hal. Namun sekarang, ada artefak tertinggi di sini yang mampu membantu Luminous Master menjadi nenek moyang tingkat keabadian. Tak butuh waktu lama, beberapa orang mulai merasa menyesal, terutama para leluhur yang sudah melakukannya lebih awal. Jika mereka tahu bahwa ada artefak yang menakjubkan di sini, mereka tidak akan membuang waktu untuk material roh. Mereka tentu mendapat manfaat dari perjalanan ini dan mengumpulkan banyak rumput dan tumbuhan. Namun, hal-hal ini tidak layak disebutkan dibandingkan tingkat artefak ini, tidak lebih dari rumput pembohong. Mereka seharusnya mencoba mencapai kedalaman daratan ini daripada membuang-buang waktu. Tidak heran mengapa Gunung Perunggu Abadi harus memiliki benua ini. Itu sebabnya Zelong ada di sini juga. Salah satu leluhur berkata, berpikir bahwa dia seharusnya sudah mengetahuinya sejak awal. Bagaimana mungkin orang besar seperti Zelong bisa datang ke sini tanpa alasan? Luar biasa, Saudara Dao. Senior Zelong dan saya menghitung dan memperhatikan kemungkinan ini. Kami tidak yakin jadi kami datang untuk melihatnya. Anda sepertinya yakin akan keberadaannya, sepertinya Anda membayangkan lebih maju dari kami. Saya malu menjadi rendah diri. Guru bercahaya berbicara dengan tulus. Ini bukan masalah besar, saya hanya tahu lebih banyak, kata Li Qiye. Pengetahuan ini bukan karena perhitungan ilahi. Karena berurusan dengan Immortal Bronze, dia memiliki akses ke rahasia tertentu. Yah, pertengkaran pasti tidak bisa dihindari. Satu yang abadi berakhir.
Keduanya berhubungan baik saat ini tetapi ada artefak yang tidak bernilai harganya di dalamnya. Baik Fierces maupun Luminous Master tidak akan pernah menyerah dengan alasan apapun. Bagaimanapun juga, nenek moyang menjadi tingkat keabadian berarti mencapai alam yang benar-benar baru, eksistensi tertinggi sejati. Tentu saja, nenek moyang tingkat kerajaan dan tingkat keabadian memiliki gelar yang sama, tetapi terdapat kekuatan yang sangat besar di antara keduanya. Kerumunan mengira saat ini keduanya diliputi keserakahan terhadap artefak ini. Artefak tertinggi di dalamnya memang sangat berharga. Luminous Master menatap lebih dalam ke benua itu. Dia sepertinya telah menghitung lokasi item ini. Itu sebabnya para ahli dari Immortal Bronze segera ke sana setibanya di sana. Komentar ini menegaskan tekadnya untuk menyampaikan barang tersebut kepada banyak orang. Mereka menjadi gelisah karena badai akan datang. Luminous Master menarik dan memiliki ekspresi alami. Ia berkata, meskipun benua ini memiliki ikatan yang erat dengan sistem kita, kita tidak harus memilikinya. Tentu saja, jika Anda bersedia memberikan kelonggaran, kami akan memberikan apapun yang Anda butuhkan selama itu masih dalam kemampuan kami. Banyak yang mengangguk setuju setelah mendengarkan tanggapan yang masuk akal dan logistik ini. Tentu saja, beberapa orang Everstanding berpikir bahwa apa yang disebut negosiasi ini hanya terjadi karena pemahaman yang dirasakan tentang kekuatan kedua belah pihak. Jika itu adalah sekte atau sekte lain, Gunung Perunggu Abadi bahkan tidak akan membiarkan mereka berbicara, apalagi Guru Luminous yang bernegosiasi sendiri. Mereka hanya akan mengusir pihak lain dari benua itu. Ditambah lagi, kebanyakan orang tidak akan berani bersaing dengan Luminous Master. Ini tidak terjadi pada Fierces. Dia sama sekali tidak takut pada Luminous Master dan Zelong. Oleh karena itu, Perunggu Abadi akan mendekati kematian jika mereka ingin menggunakan kekerasan terhadapnya. Tidak diperlukan. Li Qiye menolak dan langsung menolak kesepakatan perdamaian. Penonton tidak terkejut sedikit pun karena Li Qiye belum pernah menunjukkan wajah siapapun sejak debutnya. Dia melakukan segalanya sesuai dengan keinginannya. Kekuatan sejatimu berada di luar imajinasi kami. Luminous Master tidak menjadi marah, kalau begitu, saya tidak membutuhkan benua ini. Asal-usul kita dapat diketahui secara perlahan, dan mengenai artefak abadi. Luminous Master berhenti sebentar di sini. Penonton menjadi cemas, menunggu jawaban. Bagaimanapun, item yang mampu meningkatkan tingkat keabadian seseorang terlalu menggoda. Luminous Master harus cukup kuat untuk tidak melepaskan item ini, setidaknya di mata penonton. Item yang bisa memuaskan mencapai tingkat keabadian tapi dalam sejarah, berapa banyak nenek moyang tingkat keabadian yang membutuhkan bantuan eksternal untuk mencapainya. Luminous Master tersenyum bebas, penuh karisma dan percaya diri. Dia bukan pria tampan tapi pesonanya melebihi semua pria tampan. Saya yakin saya bisa mencapai tingkat keabadian tanpanya, jadi saya juga tidak memaksakan. Dia menyimpulkan. Penonton tidak bisa mempercayainya. Bagaimana mungkin seseorang menolak menginginkan artefak hebat ini? Selain itu, mereka dapat melihat bahwa hal itu bukan karena rasa takut. Dia hanya memilih pilihan ini, berpikir bahwa itu adalah yang terbaik. Itulah mengapa dia adalah nenek moyang. Seseorang memuji. Li Qiye juga menyetujui dan mengepalkan tangan, bagus sekali, Grandao itu tidak mudah. Mengandalkan artefak ini akan memperpendek jalur Anda. Anda juga akan mendapat potensi masalah di kemudian hari. Saya yakin Anda tidak di sini untuk itu. Luminous Master bertanya, tidak merasa puas sama sekali karena pujian itu. Sebaliknya, saya hanyalah orang biasa yang tidak bisa menolak barang tersebut. Itu memang tepat. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Beberapa orang percaya bahwa Luminous Master telah menang di babak pertama ini, setidaknya dari tahap pola pikir. Luminous Master fleksibel dan sabar sementara Fierces menginginkan artefak ini namun caranya. Yang terakhir kalah dalam hal hati dan kemurahan hati. Saya mengerti. Anda pasti punya alasan untuk menginginkannya. Guru bercahaya mengangguk. Tapi aku tahu kamu tidak akan pergi. Li Qiye tersenyum. Saya tahu. Luminous Master dengan gembira menjawab, sepertinya Anda tahu alasan saya berada di sini. Hanya tentang. Li Qiye menjawab. Saya di sini hari ini bukan untuk membicarakan perseteruan atau bersaing memperebutkan artefak itu, hal-hal ini tidak penting, tidak perlu membuang waktu bersamanya. Kata guru bercahaya dengan tulus.
Kerumunan orang tidak menduga hal ini karena Li Qiye baru saja melawan istri dan pelindung daunnya. Setidaknya harus ada perasaan bermusuhan. Dan bukan untuk artefaknya juga. Aku ingin bertarung denganmu, Dao Broter. Luminous Master akhirnya mengungkapkan niatnya. Dan itulah alasan kamu ada di sini. Li Qiye tidak terkejut. Luminous akhirnya membingungkan peserta yang lebih lemah. Di antara kepadatan. Hal ini tidak perlu dilakukan jika dia bersedia menyerahkan benua dan artefaknya. Kenapa dia melawan Fierces sekarang? Namun, para Master Top mengungkapkan ekspresi dan segera mengerti. Bagaimana burung pipit dan burung layang-layang mengetahui kehendak angsa besar. Orang biasa tidak akan menyukai gayanya yang mendominasi. Ya, Hani untuk berkelahi, tolong beri saya petunjuk. Luminous Master memasang ekspresi hormat. Tapi tidak ada motivasi sekarang. Li Qiye sebenarnya tampak tidak tertarik dengan keheranan banyak orang. Dipandang sangat tinggi oleh Luminous Master seharusnya menjadi suatu kehormatan tertinggi tetapi Fierces tidak peduli sama sekali. Jangan bilang kalau Fierces itu takut. Kata seorang pemuda. Mustahil. Seorang ahli menggelengkan kepalanya, takut adalah kata yang kuat, tetapi karena Luminous Master tidak bersaing di benua ini, siapa yang cukup bodoh untuk bertarung? Fierces sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Banyak yang setuju dengan komentar ini. Paling sengit tidak perlu bertarung. Tolong beri saya petunjuk. Anda tidak akan bisa membuat semua orang tenggelam dalam keputusasaan tanpa memohon. Guru bercahaya tidak menyerah. Semangat bertarungmu melonjak. Li Qiye tersenyum. Para penonton tidak melihat ini sama sekali. Luminous Master tampak ramah dan cukup alami saat ini tanpa aura yang terlihat. Sulit untuk menemukan lawan. Saudara Sage terus memuji Anda, jadi saya ingin lebih-lebihkan diri saya sendiri untuk menyaksikan puncak Dao. Kata guru bercahaya. Di tempat tinggi dingin dan sepi. Li Qiye bisa bersimpati dengan nenek moyang ini dan mengangguk. Nenek moyang yang kuat dan yang kekal memahami komentar tersebut. Dalam sejarah, Luminous Master tidak akan dianggap sebagai nenek moyang terhebat atau apapun. Namun dalam hubungannya dengan generasi ini, ia bisa dianggap tiada taranya. Satu-satunya saingannya di masa lalu adalah Orchid Sage tetapi sayangnya, orang bijak itu lebih memilih menjelajahi dunia daripada menjadi kompetitif. Sang Master bertemu dengan musuh-musuh yang kuat di masa mudanya, tetapi ketika ia semakin kuat, musuh-musuh ini menjadi tidak berarti. Dia jelas tak terpecahkan sekarang di puncak keseimbangannya. Dia melihat sekeliling dan tidak menemukan lawan yang cocok. Bersambung.